Selamat pagi berkah dalam. Kembali lagi dengan kami para pendamping Algons on Screaming. Pada tema kali ini adalah niat hati kita dengan Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki acara, mari kita terlebih dahulu berdoa. Baik adik-adik, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, selamat pagi. Ya Tuhan, selamat pagi. Roh Kudus, selamat pagi. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Kini kami kembali lagi bersuka cita bersama Engkau dalam acara On Screaming. Bapa, berkatilah acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi selesai kita doa pembuka, sekarang kita akan sukacita menyambut Tuhan Yesus dalam sukacita dan bergembira. Yuk kita menyanyikan lagu dengan kakak-kakak yang penuh ceria. Silakan Kak. Adik-adik, selamat pagi, berkah dalam. Saya Kak Eta, Kak Dewi, akan menyanyikan lagu pujian Kasihnya Seperti Sungai. Adik-adik ikuti ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu sedih, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Makasih adik-adik telah mau menyanyikan bersama kami. Sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Frater Sento. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Pasti semua sehat dan baik selalu. Walaupun kita tidak bisa bertemu dalam kegiatan sekolah minggu di gereja ataupun di lingkungan, tapi Frater yakin adik-adik di rumah tetap sehat dan juga bahagia. Nah, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Nah, sekarang adik-adik ambil kitab suci dan silakan dibuka Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Sudah? Mari kita baca bersama. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu.
itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius ini, Yesus mengatakan perumpamaan tentang penabur. Nah, sekarang Frater tanya, apakah adik-adik di rumah pernah menanam pohon, menanam tanaman di rumah? Entah dari biji kecil, atau mungkin sudah tumbuh benih kecil. Nah, kalau adik-adik yang sudah pernah menanam benih atau sudah dalam bentuk biji, pasti adik-adik mengalami bagaimana perjuangan menumbuhkan benih itu. Bagaimana perjuangan merawat benih itu. Dirawat, disiram, lalu diberi pupuk, dan bagaimana caranya supaya dapat tumbuh dengan baik. Nah, hari ini Yesus juga mau mengatakan seperti itu. Bahwa benih itu juga tergantung pada tanahnya. Kalau tanahnya baik, pasti benihnya juga akan baik. Kalau benihnya tidak baik, mau di tanah yang baik pun juga tumbuhnya akan lambat. Itu juga tergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah soal benihnya. Kalau benihnya itu baik. Yang kedua adalah soal tanahnya. Tanahnya apakah baik atau tidak. Yang ketiga adalah soal perawatannya. Kalau ketiga hal ini dipenuhi, pasti tanaman yang kita tanam di rumah, entah apapun, tanaman buah atau mungkin adik-adik menanam sayuran, itu pasti akan tumbuh dengan bagus. Nah, itu sama halnya dengan diri kita. Yesus mengatakan perumpamaan ini, itu mau mengatakan bahwa Yesus tinggal di dalam hati kita, Yesus tinggal dalam diri adik-adik, semua orang yang percaya pada Yesus, Yesus tinggal di dalam hati kita semua. Nah, sekarang tinggal kita. Apakah kita mau mengembangkan itu? Apakah kita hanya diam saja, tidak pernah ke gereja, tidak pernah ikut sekolah minggu, tidak pernah ikut kegiatan di gereja, atau hal yang lain? Karena Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, dan itulah benih. Yang dimaksudkan Tuhan seperti itu. Kalau misalnya kita mau mengembangkan, percayalah, pasti itu akan tumbuh dengan subur. Sama halnya, misalnya Frater masuk seminari. Frater percaya kalau Tuhan manggil Frater untuk menjadi imam, menjadi romo. Nah, itu benih yang kecil. Lalu Frater mencoba merawat, lalu Frater mencoba menumbuhkan, menjaga itu, dan memang perlahan-lahan bisa tumbuh dengan baik. Ya, kalau ada misalnya ada mungkin ilalang, itu memang wajar. Nah, tetapi bagaimana kita mau tetap tumbuh dengan subur, tetap tumbuh dengan baik, dan hal-hal yang merintangi, hal-hal yang mengganggu itu lalu kita bersihkan. Itu sama juga dengan hidup kita. Maka adik-adik, Frater percaya adik-adik semua orang baik, anak-anak baik di mata Tuhan. Maka jagalah rahmat itu. Jagalah Yesus yang telah memanggil adik-adik sekalian. Jangan sampai kamu jauh dari Tuhan. Jangan sampai kamu tidak aktif di gereja. Adik-adik harus selalu aktif di gereja, harus selalu ingat Tuhan, harus selalu berdoa, mohon pada Tuhan, supaya Tuhan yang hadir dalam hati kita, sungguh-sungguh menguatkan kita, agar kita boleh menjadi berkat bagi siapa saja, bagi apa saja di sekitar kita, bagi keluarga kita, tidak menyusahkan orang tua, tidak menyusahkan kakak adik, bagi teman-teman kita di sekolah,
bagi teman-teman kita di masyarakat dan juga bagi semua orang. Begitu adik-adik, pesan Frater hari ini, silahkan kamu coba belajar di rumah, belajar menanam tanaman. Menanam tanaman dari benih kecil ataupun mungkin sudah muncul tumbuhan kecil. Nah, silakan dirawat. Dan silakan kamu juga merawat dengan baik supaya kamu tahu, supaya kamu memahami bagaimana saya merawat kehidupan yang telah diberikan Tuhan pada saya. Nah, tugas adik-adik adalah menanam biji kacang hijau. Nah, caranya gimana? Caranya, siapkan bahan-bahannya. Yang pertama tentu biji kacang hijaunya. Yang kedua, gelas air mineral yang kecil. Lalu yang ketiga adalah kapas. Caranya bagaimana? Gelas itu dilubangi dulu, kecil saja, lalu diberi kapas, lalu diberi biji dan dibasahi, disirami setiap hari, tapi jangan sampai terendam bijinya. Nah, lalu caranya bagaimana setelah itu? Nah, setiap hari adik-adik jangan lupa memfoto biji yang telah adik-adik tanam itu dan jangan lupa dikirim di sini, di bawah ini, ya. Nah, setelah itu nanti kan adik-adik bisa melihat proses pertumbuhan biji itu. Begitu adik-adik, selamat mencoba. Selamat siang, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan Sekolah Minggu Aloysius. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, kita tutup dengan doa penutup. Sikap doa yang baik ya adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, kami ingin menjadi seperti tanah yang baik. Bantulah kami agar dapat mendengarkan sabdamu dan mempraktekannya dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya berkat-Mu sungguh melimpah atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah, berkat dalam.